Sekitar abad ke-8 di Jawa Tengah berdiri Kerajaan Mataram. Munculnya kerajaan ini diterangkan dalam prasasti yang ditemukan di daerah Canggal di barat daya Magelang. Dalam prasasti Canggal diterangkan bahwa Raja Sanjaya telah mendirikan lingga di atas Bukit Kunjara Kunja atau di Gunung Wukir pada tahun 732 Masehi. Jawa atau Mataram yang kaya akan padi dan emas mula-mula diperintah oleh Raja Sana. Setelah Raja Sana tiada, negara pecah karena kehilangan pelindung. Penggantinya ialah Raja Sanjaya, anak Sanaha, saudara perempuan Raja Sana sendiri. Raja Sanjaya berhasil menaklukkan beberapa daerah sekitarnya dan menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Riwayat berdirinya Kerajaan Mataram tersurat pula dalam kitab Carita Parahyangan. Di dalam Carita Parahyangan diceritakan bahwa Sana terpaksa turun tahta karena dikalahkan Rahyang Purbasora di Galuh. Ia dan para prajuritnya menyingkir ke lereng Gunung Merapi. Tidak lama anak Sanaha, yaitu Sanjaya, berhasil membalas kekalahan Raja Sana. Ia kemudian menguasai Galuh kembali dan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di Jawa Barat bagian timur dan Jawa Tengah. Setelah itu Sanjaya mendirikan Kerajaan Mataram yang beribu kota di Medang Rihpoh pada tahun 717 Masehi. Kerajaan Mataram diperintah oleh raja-raja dari dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya adalah raja-raja keturunan Sanjaya yang menganut agama Hindu, sedangkan dinasti Sailendra adalah raja-raja yang diduga berasal dari India Selatan atau Kamboja yang menganut agama Buddha Mahayana. Menurut beberapa ahli sejarah, antara kedua dinasti terjadi persaingan sehingga mereka secara bergantian memerintah Mataram. Di dalam prasasti Mantiasih, yaitu tahun 907 Masehi, dan prasasti Wanua Tengah III, yaitu tahun 908 Masehi, disebutkan nama-nama Raja Mataram sebagai berikut. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, Rakai Panangkaran Dyah Sangkara, Rakai Panunggalan atau Dharanindra, Rakai Warak Dyah Manara, Dyah Gula, Rakai Garung, Rakai Pikatan Dyah Saradu, Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala, Dyah Takwas, Rakai Panungwangan Dyah Dawendra, Rakai Grunwangi Dyah Wadra, Rakai Watu Humalang Dyah Jebang, dan Rakai Watu Pura Dyah Walitung. Raja Sanjaya kemudian wafat pada tanggal 746 Masehi. Ia diganti oleh Rakai Panangkaran. Pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran, agama Buddha mulai berkembang di Mataram. Dalam prasasti Sangkara sekitar abad ke-8 yang ditemukan di Sragen, Jawa Tengah, tertulis bahwa Rakai Panangkaran telah berpindah dari agama Siwa ke agama Buddha. Ia mendirikan Candi Kalasan untuk menghormati Dewi Tara. Ia juga membangun biara untuk para biksu dan biksuni Buddha. Sejak saat itu, keluarga kerajaan ada yang beragama Hindu dan ada pula yang beragama Buddha. Mereka yang beragama Hindu tinggal di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan yang menganut agama Buddha berada di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Agama Buddha mengalami perkembangan yang amat pesat pada masa pemerintahan Samaratungga, anak dari Rakai Panangkaran. Nama Samaratungga tidak tercatat dalam silsilah raja yang tertuang dalam prasasti Mantiasih. Ia diketahui namanya dalam prasasti Nalanda dan prasasti Kayumwungan, yaitu 824 Masehi. Pada tahun 824 Masehi, ia berhasil membangun Candi Borobudur untuk para penganut agama Buddha. Bangunan ini terdiri atas 10 tingkat yang melambangkan makna bahwa kesempurnaan hidup akan dicapai setelah melampaui 10 tingkatan. Samaratungga mempunyai anak yang bernama Pramodawardhani dan Balaputra Dewa. Samaratungga menikahkan Ramodawardhani dengan Rakai Pikatan. Balaputra Dewa tidak menyetujui perkawinan tersebut karena terancam kedudukannya sebagai putra mahkota Sailendra. Oleh karena itu timbullah perselisihan antara Balaputra Dewa dan Pramodawardhani yang dibantu oleh Rakai Pikatan. Dalam pertikaian itu, Balaputra Dewa menderita kekalahan sehingga melarikan diri ke Sumatera. Kelak ia akan menjadi raja kerajaan Sriwijaya.